Halo teman-teman semua, di video kali ini saya bakal sharing mengenai segala informasi terkait pasca lahiran anak saya di RSKIA Kota Bandung. Semoga menjadi informasi yang bisa berguna untuk teman-teman semua. Amin. Nah, ini merupakan penampakan gedungnya. Saya waktu itu parkir di sini. Sayangnya belum ada tempat parkir basement atau gedung parkir sih, jadi belum cukup optimal untuk parkir mobil. Ya teman-teman, jadi saya di sini mau ngebagi pengalaman lahiran di rumah sakit khusus ibu dan anak, tepatnya di Jalan Kopo, Kota Bandung. Saya bersama istri saya baru lahiran beberapa jam yang lalu. Di sini saya cuma mau ngebagi gimana pelayanan di sini. Saya sendiri dengan bersama istri. Nah, itu istri saya menggunakan. Seperti yang teman-teman dengar, di sini suara saya mulai bisik-bisik, mulai terdengar pelan sekali karena memang di sebelah istri saya ada beberapa pasien juga lahiran. Jadi terpaksa untuk audionya saya input manual aja. Intinya saya ingin memperlihatkan bagaimana fasilitas kesehatannya di sana. Di sini saya menggunakan fasilitas kesehatan kelas 2 BPJS-nya, di mana satu ruangan itu terdapat 3 pasien. Jadi satu kamar itu terdapat 3 pasien. Nah, untuk tempat bersalinnya sendiri atau proses melahirkan di rumah sakit khusus ibu anak ini terdapat di lantai 5. Sedangkan untuk rawat inapnya terdapat di lantai 10. Untuk saya sendiri di video ini sudah di lantai 10, di mana istri saya sudah melahirkan dan beristirahat. Ya, sharing sedikit nih tentang proses lahiran anak saya kemarin di video ini. Jadi saya dan istri mengalami kejadian lucu juga sih dan menegangkan, karena proses lahiran istri saya itu ternyata dilakukan di IGD atau di lantai dasar. Hal ini terjadi dikarenakan kamar bersalinnya penuh, banyak banget pasien yang mau lahiran juga. Sebenarnya nggak apa-apa sih selama ada tenaga medis seperti dokter, bidan, dan suster. Cuman kita tegang aja kan sebagai masyarakat awam. Untuk proses lahiran anak kami terbilang sangat cepat dan sangat-sangat lancar. Mungkin kurang dari 30 menit. Hal ini disebabkan kondisi istri saya yang begitu datang ke rumah sakit ternyata sudah pembukaan 10. Jadi saran saya untuk teman-teman yang mau melahirkan, jika mulusnya sudah teratur, mulai dari setengah jam sekali, lalu 15 menit sekali, lalu 10 menit sekali, 5 menit sekali, nah itu harus langsung cepat-cepat ke rumah sakit, karena dapat dipastikan proses lahiran hanya tinggal beberapa jam ke depan saja. Jadi gimana kesan-kesannya melahirkan di sini? Sakit. Hah? Sakit. Terus bagus mulai biasa aja. Bagus. Bagus. Udah dulu. Ya, akhirnya pulang juga. Ini hari terakhir saya di rumah sakit RSKIA khusus ibu dan anak di Bandung. Jadi secara overall memuaskan, bisa menggunakan BPJS juga. Saya mengeluarkan 0 rupiah, jadi tidak mengeluarkan uang untuk obat, pelayanan, dan apapun itu. Namun ada beberapa kekurangan yang bakal saya bahas sebentar lagi. Halo teman-teman, ini merupakan cuplikan video yang saya teruskan sekarang tanggal 27 tepatnya. Kemarin saya lahiran di RSKIA tanggal 21 Maret. Dan ini saya hanya ingin menjelaskan lebih jelas, karena di cuplikan sebelumnya kan saya ngomongnya bisik-bisik. Kenapa bisik-bisik? Karena itu merupakan ruangan rawat inap, jadi tidak boleh bersuara, tidak boleh mengganggu pasien-pasien yang lain yang sedang beristirahat, apalagi mereka baru melahirkan. Sekarang saya di sini hanya ingin menjelaskan lebih rinci mengenai kelebihan dan kekurangannya di RSKIA Kota Bandung, tepatnya Jalan Kopo ya, Wahid Hasim.
Nah, untuk teman-teman yang ingin menggunakan BPJS atau biayanya di cover untuk BPJS, di sana bisa, karena saya adalah contoh pasien yang menggunakan BPJS saat lahiran. Bagaimana caranya? Caranya itu saat teman-teman mau lahiran nih, ibu-ibu sekalian mau lahiran dan dipastikan hari itu juga, dan sepertinya nih udah mau lahiran beberapa jam ke depannya. Nah, teman-teman saya sarankan langsung pergi ke sana dan langsung ke IGD. Di sana dipastikan akan mendapatkan tindakan langsung. Nah, kalau seandainya ternyata teman-teman nih udah pergi ke IGD terus ternyata ini tuh belum pembukaan atau hanya kontraksi palsu biasanya di medis disebutnya. Nah, itu pasti teman-teman disuruh pulang lagi tuh untuk ya karena ini belum waktunya gitu. Nah, disuruh pulang lagi, nah otomatis BPJS-nya tidak bisa dipakai, tidak bisa di cover, dan termasuk langsung pasien dengan kategori umum atau tidak pembayarannya tidak di cover oleh BPJS. Jadi saya sarankan jika sudah mulasnya sudah mempunyai jeda waktu yang rutin, misalnya kan biasanya tuh yang mau lahiran tuh 3 jam sekali tuh mules, udah kelihatan tuh intensitasnya tuh, terus nurun lagi jarak waktunya menjadi setengah jam sekali mules, terus jadi 20 menit sekali, jadi 10 menit sekali, terus begitunya sampai 5 menit sekali. Nah, itu sudah mau lahiran, 90% sudah pasti mau lahiran di hari itu. Nah, jika teman-teman sudah mempunyai gejala seperti itu atau sakit mules yang berjangka seperti itu, teman-teman langsung aja ke IGD RSKIA. Di sana dipastikan mendapatkan tindakan langsung. Nah, disitulah BPJS bisa di cover karena termasuk kategori urgent seperti itu. Oke, itu pertama ya, kelebihannya bisa di cover oleh BPJS. Kedua, penanganannya cukup sigap, di mana fasilitasnya sangat-sangat bagus sih, bangunannya bersih, terus lampunya terang. Cuman saya juga mau sharing, kemarin kan saya sholat di sana di musolanya. Jadi mungkin untuk WC, musola dan beberapa fasilitas umum yang digunakannya bolak-balik gitu kayak WC atau musola yang nggak selalu ada orang di sana, mereka menggunakan hemat biaya energi untuk lampu. Jadi mereka menggunakan sensor. Jadi jangan kaget teman-teman ke sana melihat toiletnya, kalau misalnya pada saat malam toiletnya gelap, itu karena dikarenakan sensor. Jadi kesana aja teman-teman, dengan ada gerakan sensor sensor gerakan atau sensor langkah, mereka lampunya akan nyala sendiri. Nah, itu lagi untuk fasilitas, untuk bangunan sangat-sangat bagus dan bersih karena baru itu pertama baru, dan kedua ada banyak cleaning service di sana. Bersih lah untuk ukuran rumah sakit, bagus. Nah, untuk kekurangannya ada beberapa hal yang saya catat kemarin. Pertama itu dia belum ada rumah sakit khusus ibu anak ini belum mempunyai sistem pembayaran dengan debit atau kredit card. Jadi di sana harus cash. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan fasilitas poli atau kontrol biasa untuk bulanan, nah di sana itu ternyata belum ada mesin debit. Nah, jadi teman-teman yang mau misalnya di sana, kemarin saya itu sempat dengan istri kontrol sebelum lahiran ya, sekitar 4 kali. 1 kali datangnya itu termasuk biaya pendaftaran dan dokter itu 170.000. Menurut saya sih relatif lebih murah dibandingkan dengan rumah sakit di Bandung lainnya seperti Bromius, Immanuel, lalu ada beberapa rumah sakit besar lainnya. Kalau di Immanuel itu saya tahun 2018 aja lahiran waktu kandungan anak pertama itu sudah 400.000 kalau nggak salah. Di sini masih 170.000. Di Bromius juga lebih dari harga itu. Jadi masih murah lah. Nah, untuk pembayarannya, kita membahas pembayarannya. Di sini teman-teman harus cash, membawa uang cash, jadi belum bisa gesek kartu tuh. Jadi jangan lupa bawa uang cash aja. Untuk kontrol 170.000 untuk poli. Untuk fasilitas lain saya kurang tahu karena belum menggunakan jasa di sana. Nah,
Lalu yang jadi catatan juga merupakan saran atau perbaikan kedepannya untuk RSKIA. Waktu rumah sakit RSKIA ini berada di Jalan Astana Anyar sebelum pindah ke lokasi yang baru, anak pertama saya itu lahiran di sana di Jalan Astana Anyar. Jadi RSKIA ini masih rumah sakit yang sama, cuman sebelumnya mereka berada di lokasi Jalan Astana Anyar. Nah di sana itu begitu saya lahiran mendapat kamar dan mendapatkan kamar rawat inap. Nah, untuk bayinya itu dikasih di kamar itu setiap ranjang itu dikasih seperti ranjang bayi yang kecil itu. Jadi ibu anak bisa tidur dengan leluasa dan si bayi juga bisa di keranjang dan bisa ditinggal gitu, nggak sebelah, nggak takut jatuh, nggak takut kena tangan, nggak takut kepukul, nggak takut ketendang. Nah jadi si bayinya itu bisa tiduran nyaman di keranjang bayinya gitu. Itu waktu dulu. Nah sekarang pindah mungkin mereka belum menyiapkan semua fasilitas yang sama, atau mereka juga sedang menyiapkan untuk alat-alat yang belum ada sebelumnya. Mungkin ya, atau mungkin setelah saya rilis video ini, setelah teman-teman membuat video ini, terus ada teman-teman atau saudara yang lahir di sana ternyata sekarang udah ada, saya bersyukur kalau misalnya sekarang udah ada. Tapi kalau misalnya belum, ya mungkin mereka sedang mempersiapkan, karena sebelumnya waktu saya lahir di sana bayi mempunyai keranjang khusus, jadi ibu dan anak bisa tidur, bisa beristirahat secara bersamaan tanpa takut terganggu bayinya gitu. Apalagi yang jadi catatan, overall sih saya puas untuk pelayanan di sana. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu untuk semua tenaga medis di RSKIA Kota Bandung atas lahiran putri kedua saya dengan lancar dan normal. Jadi teman-teman yang mau lahiran juga, khususnya yang di Kota Bandung, semoga lancar semuanya, anaknya menjadi anak yang sehat, yang soleh, yang berbakti kepada orang tua. Dan akhir kata ya, untuk tempat rekomendasi lahiran yang relatif murah atau bersahabat untuk biayanya, ya saya sarankan di RSKIA Kota Bandung. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat berguna dan bermanfaat, khususnya untuk teman-teman yang mau melahirkan di Kota Bandung. Dan saya doakan juga untuk proses lahirannya semoga lancar, ibu beserta anaknya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya pamit undur diri, jangan lupa like dan share videonya, dan jika berkenan subscribe channel saya untuk video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu.